Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Naila Faida dari SMP Negeri 1 Karanganyar. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih dari kumpulan dongeng Indonesia yang ditulis oleh Kriaka. Di sebuah desa yang aman dan tentram, ada satu keluarga yang diselimuti oleh kebahagiaan. Keluarga itu dianugerahi seorang putri yang cantik bernama Bawang Putih. Sang ayah merupakan pedagang kain yang gigih, sehingga keluarganya hidup berkecukupan. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Semenjak ibu dari Bawang Putih wafat akibat sakit keras. Sejak kematian ibunya, Bawang Putih selalu membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah. Tak lama kemudian, ayahnya kembali menikahi seorang janda yang memiliki satu anak bernama Bawang Merah. Awalnya, keluarga itu diselimuti oleh kebahagiaan dalam satu rumah. Tapi keadaan itu berubah semenjak ayah dari Bawang Putih pergi merantau keluar kota. Ibu dan kakak tirinya mulai menyuruh Bawang Putih seenak dan semaunya sendiri. Dan saat Bawang Putih sedang mencuci di sungai, tanpa ia sadari, selendang merah milik ibunya terbawa arus sungai. Dan Bawang Putih pun pulang dengan perasaan cemas dan takut akan dimarahi ibunya. Sesampainya di rumah, benar ibunya sangat marah kepadanya karena selendang milik ibunya tidak ada. "Bawang Putih, kesini cepat!" "Iya Bu, ada apa?" "Kemana selendangku yang kau cuci kemarin?" "Maaf Bu, tapi selendang itu hanyut." "Kamu ini bagaimana sih? Pokoknya saya mau selendang itu balik sekarang juga. Dan jangan harap kamu pulang tanpa membawa selendang itu." Bawang Putih pun mulai mencari selendang itu dengan mengikuti arus sungai. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan nenek tua yang sedang membawa selendang merah milik ibunya, dan dia meminta untuk mengembalikan selendang itu. "Maaf Nek, tapi itu selendang milik ibu saya. Bolehkah tolong dikembalikan?" "Iya Cu, jika kamu ingin selendang ini kembali, kamu harus tinggal bersama saya selama 1 minggu, dan kamu harus rajin beribadah, bangun pagi, dan membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah." "Baik Nek, saya akan membantu Nenek." Pada 1 minggu di rumah nenek tersebut, Bawang Putih merupakan anak yang rajin. Dia selalu beribadah, bangun pagi, dan membantu nenek itu bekerja. 1 minggu pun berlalu. Saat Bawang Putih ingin berpamitan kepada nenek, dia ditawarkan labu oleh nenek tersebut. "Cu, kamu harus memilih labu itu dan membawa labu itu ke rumah." "Iya Nek, dan jangan buka labu itu sebelum kamu sampai ke rumah." Bawang Putih pun memilih labu itu. Bawang Putih memilih labu yang kecil agar ringan untuk dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu dan kakak tirinya pun langsung memarahinya dan menyuruh Bawang Putih untuk memasak. "Bawang Putih, kamu kemana saja? Hanya mencari selendang merah itu kok lama sekali." "Heh, lalu apa itu yang kamu bawa? Mending kamu masak itu untuk kami makan sekarang." Bawang Putih pun langsung bergegas ke dapur dan memasak labu tersebut.
Saat labu itu dibuka, bawang putih sontak terkejut karena isi labu itu terdapat banyak perhiasan. Kakak dan ibu tirinya pun langsung bergegas menghampirinya dan merampas semua harta yang dimilikinya. Akibat keserakahan ibu tirinya, ibunya pun mengutus bawang merah untuk menemui nenek tersebut. Sesampainya bawang merah di rumah nenek tersebut, bawang merah pun mulai meminta kepada nenek. "Nek, saya ingin seperti bawang putih." "Iya, Cuk. Jika kamu ingin seperti bawang putih, kamu harus membantu saya. Dan dalam 1 minggu, kamu harus rajin beribadah, bangun pagi, dan mengerjakan pekerjaan rumah." Dalam 1 minggu di rumah nenek tersebut, bawang merah selalu bermalas-malasan. Dia tidak mau bangun pagi, tidak mau beribadah, dan tidak mau membantu nenek tersebut. 1 minggu pun berlalu. Pada saat bawang merah ingin berpamitan, bawang merah kembali ditawarkan labu pada nenek tersebut. Bawang merah memilih labu yang besar. Dia pikir labu yang besar berarti perhiasan yang banyak. Sesampainya di rumah, ibunya sangat senang karena ibunya juga berpikir bahwa bawang merah akan mendapatkan emas yang banyak. Pada saat mereka berdua ingin membuka labu tersebut, sebelumnya mereka berdua menyuruh bawang putih untuk mencuci ke sungai. Karena bawang putih tidak mengetahui bahwa mereka ingin membuka labu. Saat labu itu dibuka, bukannya perhiasan yang banyak, ternyata isinya merupakan hewan bisa dan buas yang mengejar mereka sampai ke hutan. Dan mereka tidak pernah kembali selamanya. Sekian cerita dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.